Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nusa Amalia Putri. Saya dari Offering A22 dengan NIM 220111605 323. Di sini saya akan membuat video praktik konseling untuk memenuhi tugas KDK. Halo, selamat sore Kak Putri. Selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sore ini ya bisa dibilang alhamdulillah cukup baik ya, cuman emang agak batuk aja. Baik, saya mengerti. Jadi, apa tujuan Anda datang untuk berkonseling hari ini? Saya datang ke sini tuh sebenarnya pengen bercerita aja. Butuh teman cerita lah ini ya. Karena ini ceritanya itu saya beberapa hari lalu ada ya sedikit salah paham sama rekan saya yang dimana karena adanya suatu kejadian yang saya juga kaget, itu hanya membuat mereka, rekan-rekan saya tuh sebenarnya ini entah benar atau tidak, tapi saya merasa kalau mereka itu kayak terlalu memojokkan atau menyalahkan saya. Nah, untuk memojokkan dan menyalahkan Anda ini seperti apa contohnya? Dapatkah Anda mendeskripsikannya? Contohnya itu kayak gimana ya? Karena itu via itu media juga, jadi mungkin yang mereka sampaikan itu belum tentu mereka tuh benar-benar menyampaikan itu, tapi karena juga saya itu pas posisinya lagi down, lagi bingung juga ya, saya merasa loh kok gini, kok mereka langsung kayak apa ya, kayak bukan ngatain sih sebenarnya, kayak langsung bukan nyalahin ya, gimana ya, kayak mereka itu apakah mereka itu seakan-akan seperti memojokkan Anda karena Anda itu melakukan suatu kesalahan? Iya betul, mereka seakan-akan mereka melakukan seperti itu, dan saya tuh merasa saya dipojokkan sama mereka, saya disalahkan sama mereka atas satu kesalahan saya yang mungkin memang itu kesalahan yang sangat fatal, dan saya akui itu memang saya salah banget karena, tapi saya di sini tuh nggak menyangka aja kalau mereka tuh bisa seperti itu. Jadi setelah kejadian tersebut, perasaan Anda sendiri itu bagaimana? Jujur nih ya, jujur nih kalau boleh jujur banget, sebenarnya perasaan saya itu awalnya itu pas awal-awal banget itu saya fine-fine aja, kayak masih ya udahlah, namanya juga aku juga belum tahu, mendadak ya udah. Tiba-tiba ya ada satu rekan saya yang langsung kayak gimana ya, kayak langsung dedes gitu, frontal gitu. Nah pada saat itu saya langsung ya Allah, aku salah banget lah. Saya akhirnya langsung meluapkan kesedihan saya, terus saya langsung menenangkan diri dulu. Terus setelah itu akhirnya saya mencoba untuk mencari kata-kata untuk mengklarifikasi semuanya. Setelah saya selesai mengklarifikasi, alhamdulillahnya tuh ya ternyata masih banyak yang mengerti posisi saya. Terus tapi yang saya rasakan sekarang itu sebenarnya tuh gak gimana ya, tapi kayak ada rasa aduh, kalau ketemu rekan saya ini ya ada kayak rasa aduh kok ketemu sama mereka ya, kayak takut, tapi takutnya tuh bukan takut yang gimana, cuma masih merasa apakah Anda tidak merasa nyaman? Iya betul, saya kurang, untuk saat ini saya kurang nyaman kalau harus bertemu sama mereka. Baik, saya mengerti. Pasti saat Anda melakukan suatu kesalahan, apalagi sampai mereka itu bilang secara frontal mengenai kesalahan Anda, pasti Anda itu langsung merasa jika Anda adalah manusia yang paling ya seperti itu. Saya sangat mengerti perasaan Anda. Terima kasih. Namun bagaimana jika ada di suatu keadaan Anda itu harus terpaksa bertemu dengan mereka walaupun Anda tidak mau? Apakah Anda sudah siap dan yakin? Ya
saya akan siap. Anda menjawab jika Anda siap untuk bertemu mereka, tetapi dari sikap dan gerak-gerik yang Anda tunjukkan, sepertinya Anda memang belum siap dan tidak nyaman untuk bertemu dengan mereka. Ya, kalau memang terpaksa ya saya harus siap. Tapi ya udah siap-siap aja sih kalau memang terpaksa. Baik, saya mengerti. Jadi pada pernyataan sebelumnya Anda mengatakan jika rekan Anda itu sudah membuat Anda merasa down, atau istilahnya itu seperti Anda itu disalahkan. Nah, lalu Anda itu membuat klarifikasi kepada mereka atas kesalahan Anda. Tetapi sampai detik ini Anda itu masih merasa tidak nyaman, bahkan tidak mau bertemu dengan mereka sebenarnya kalau keadaan tidak terpaksa. Apakah benar? Iya benar, itu yang saya rasakan karena memang dasarnya itu saya tuh orangnya nggak enakan. Walaupun mau gimana pun mereka kayak nggak apa-apa pun, tapi tetap aja aku ngerasa kayak itu salahku, salah banget aku di situ. Aku ngerasa kalau kok kamu gini sih Put, kayak apa ya, jatuhnya tuh kayak nyalahin, sebenarnya nggak nyalahin diri sendiri, cuman kayak lebih ke wis kok jadi seorang ini kok nggak bisa yang ngasih informasi yang baik gitu aja sih. Tapi emang semua itu didasari karena saya orangnya nggak enakan aja, jadi lebih ke selalu merasa kalau untuk saat itu kayak merasa salah banget memang. Salah banget gitu. Ya, saya mengerti. Berarti dasar dari semua rasa bersalah ini adalah karena Anda itu masih merasa tidak enakan kepada orang lain. Padahal jika mungkin dilihat-lihat itu ya Anda tidak sepenuhnya salah, karena siapa sih orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan begitu? Apalagi berdasarkan cerita Anda ini baru pertama kali melakukan sebuah kesalahan yang mungkin mereka itu tidak mereka itu tidak terbiasa dengan hal itu. Jadinya mereka itu terkejut dan tidak terima rasanya. Akhirnya sifat asli dari mereka itu keluar. Ya, mungkin saya hanya bisa memberikan beberapa nasihat. Mungkin saat ini Anda harus memang mengurangi rasa gak enakan Anda dan stop menjadi orang yang sungkan kepada orang lain, karena tidak semua orang itu dapat menerapkan rasa gak enakan juga terhadap Anda, atau bahkan orang itu bisa seenaknya terhadap Anda, seperti itu. Lalu saya juga mau bertanya, menurut Anda itu apa yang harus saya lakukan supaya saya itu dapat mengurangi rasa gak enakan saya sama rasa sungkan saya? Nah, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan dan menegaskan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Jika tugas saya di sini hanyalah sebagai konselor, dan di sini saya bertugas untuk membimbing serta membantu Anda untuk mengarahkan diri Anda sendiri. Jadi di sini saya hanya bisa membantu Anda itu untuk mencari jalan keluar dengan jawaban yang Anda sendiri yang tahu. Baik. Terus terkadang tuh saya juga kayak mikir kalau apa saya tuh harus benar-benar kayak menjauh banget dari mereka. Terus saya apakah harus benar-benar mengurangi komunikasi dengan mereka, dan itu tuh selalu kayak mengganggu pikiran saya gitu sih. Jadi di sini tuh Anda intinya menyebutkan jika Anda itu ingin berjaga jarak dengan mereka. Jika menurut saya hal tersebut itu sebaiknya jangan dilakukan, karena nantinya takut akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial Anda. Walaupun mereka memang mungkin sudah menyakiti hati Anda, intinya Anda itu benar-benar tidak suka dengan perlakuan mereka terhadap Anda. Tetapi Anda harus menjaga komunikasi tersebut agar tetap terjaga. Walaupun memang saya tidak mengatakan jika ini mudah, tetapi memang Anda harus melakukan hal tersebut demi menjaga komunikasi dan kehidupan sosial. Terima kasih. Jadi saya harap Anda tetap kuat, dan jika Anda memang benar-benar butuh tempat untuk bercerita selain saya, Anda bisa bercerita terhadap orang-orang terdekat Anda.
Dan mungkin jika saya bisa memberi Anda suatu nasihat, Anda mungkin bisa mengutarakan isi pikiran atau perasaan Anda itu melewati tulisan. Contohnya seperti menulis buku diary, atau mungkin Anda suka menggambar, Anda bisa melukiskannya di situ. Baik, terima kasih atas sarannya dan insya Allah saya akan menerapkan atau lebih ke melakukan saran yang Anda katakan, di mana saya akan tetap menjaga hubungan baik dengan rekan saya akan tetap komunikasi lagi seperti biasa dengan teman saya ya, walaupun mungkin saya tetap merasa agak gak enak lagi gitu sama mereka. Ya, jadi di sini Anda sudah menyampaikan ya, jika Anda akan tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, dan intinya Anda itu tetap mau untuk bertemu dengan mereka, seperti itu. Baik, jadi di sini saya dapat menyimpulkan jika Anda ini memiliki sebuah permasalahan, yang dimana permasalahan ini itu muncul karena adanya kesalahpahaman antara Anda dengan rekan Anda, seperti itu. Anda itu merasa jika kesalahan itu merupakan murni dari kesalahan Anda sendiri. Padahal jika dilihat memang sebenarnya kalian ini hanya ada sebatas kesalahpahaman saja, seperti itu. Lalu karena hal tersebut Anda itu merasa dipojokkan dan Anda itu jadi merasa takut kepada mereka. Terutama Anda itu sampai takut untuk bertemu. Lalu Anda tadi juga sudah menyebutkan jika Anda akan tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, karena pada dasarnya Anda merupakan orang yang tidak enakan. Namun memang beberapa saran dari saya menyebutkan hal tersebut juga, karena menjaga hubungan baik dengan orang lain itu baik, walaupun mereka itu memang sudah membuat kesalahan kepada Anda dan Anda itu sampai merasa sakit hati atau bagaimana, tetapi Anda itu masih memutuskan untuk hubungan baik dengan mereka, itu bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Saya harap Anda akan selalu dan tetap bersemangat. Dan tadi saya juga sudah memberikan beberapa saran, jadi saya harap Anda juga bisa menerapkannya mungkin demi kehidupan Anda yang lebih baik. Begitupun juga dengan perasaan Anda. Nah, sekian sesi konseling pada hari ini. Terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk datang. Terima kasih juga sudah memberikan saran kepada saya, sudah membantu saya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.